Hai, jadi ini namanya Mbak siapa? Istiqamah Putri. Jadi ini gue lagi mau wawancara sama Mbak Istiqomah. Dia ini YouTuber juga. Terus inian juga dia itu pekerja TKI di sini gitu. Nama lengkapnya, YouTube-nya apa Mbak? Istiqamah Putri. Tentang apa YouTube-nya Mbak? Konten saya Hah? masalah jalan-jalan. Tentang Dubai lah ya, Tentang terus Dubai. tentang gimana kehidupannya Iya. di sini, yang kayak gitu-gitu. Terus lo aslinya dari mana? Indonesianya aslinya dari mana? Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Iya. Umur? Umur saya sekarang 30 tahun. Di Dubai udah berapa lama? Udah 4 tahun. Oh, udah 4 tahun, udah lama juga ya. Iya, Terus lumayan. pekerjaannya apa? Ya gitu, asisten rumah tangga. Oke. Kalau kata netizen mah TKW, Iya, TKW. Ya kan, Mbak-mbak. Pokoknya kayak gitulah ya kan. Iya. Lo jahat banget padahal mah TKI juga kali, dia mah tenaga kerja Indonesia. Bener. Udah berapa kali pindah majikan? Berapa kali ganti ya, dari pertama datang ke sini mungkin ada 4 atau 5 majikan gitu. Oh, banyak juga Iya. ya. Terus biasanya tuh kenapa? Ya pertamanya kan kitanya kerja pisaan ya, diambil dari agennya, ngambil dari Indonesia. Kita datang ke sini terus dicariin majikan. Terus berapa lama saya kerja, mungkin 8 bulanan ya saya nggak betah ya, terus saya keluar gitu. Nggak betahnya kenapa? Ya nggak betahnya karena majikannya itu cerewet, Terus? minta ampun. Kalau kita itu kalau kerja itu kan selalu kayak ketakutan gitu, padahal nggak salah gitu, nggak kayak barang-barang, padahal kan anaknya yang suka nakal-nakal gitu, nggak tahu pindahin barang atau ngilangin barang, terus yang disalahin ya pasti kitanya, terus dimarahin. Jadi pas dipanggil majikan, waktu dipanggil itu udah tahu kalau kita mau dimarahin. Soalnya udah tahu, gelagat majikan kan jarang ngomong, kalau dia manggil pasti ada sesuatu. Kalau manggilnya juga pasti teriak. Paling enak majikannya orang mana? Yang paling enak, yang pengalaman saya yang India yang terakhir saya kerja kemarin. Oh. Soalnya nggak cerewet, kalau kerjaan, masalah kerjaan dan kerja majikannya yang penting bersih aja gitu. Oh, terus lu bisa masuk ke Dubai itu gimana? Ya lewat agent ya, dari Indonya kan ada sponsor. Nah terus kita Lu pas masuk agent gitu, lu bayar nggak? enggak, malahan kita dapat duit tip katanya kan. Dari- Apalagi kalau paspornya yang pernah ex Saudi atau ex mana gitu, kita malah dikasih uang lebih, dapat uang tips katanya gitu. Oh, dikasih berapa biasanya? Kalau kemarin saya cuma 2 juta, tapi kalau teman-teman yang lain kebanyakan dari Jawa gitu ada yang hampir 10 juta. Dapat tips dari agent? Iya. Enggak, lu pas dari Indo masuk ke agency. Iya, dari Indo ke Jakarta kan masuk kayak PT. Kalau kita kan Maksud gue di agensinya. Lu pas masuk ke agensi yang Emirat atau bukan di Indonesia? sini, yang di Indonesia lu bisa maksud gue masuk ke agensi yang di Indonesia. Iya. Itu lo bayar apa enggak? Enggak bayar sama sekali, malah kita dikasih duit. Padahal itu lu belum kerja. Belum kerja, cuman duit pas udah medical sehat baru kasih duit. Kok bisa sih? Ya, Terus lu bisa kalau di agensi kayak gini sistemnya gimana? Gaji lo dipotong berapa lama? Enggak ada pemotongan, enggak ada. Kita kan di sini juga ditampung kayak ruangan gitu. Terus ntar majikan yang datang milih kita, misalkan mau Indonesia dikeluarin semua Indonesia itu, misalnya di penampungan itu ada 5 apa 10 orang, ditanya-tanya sama majikan, kamu ex mana, bisa bahasa apa. Tapi kan itu yang udah ngatur gaji itu kan orang agent ya. Itu Lo awalnya gajinya berapa? 1.000 Dari mana? Dari majikan apa dari majikan. Agent udah nggak Udah ada nggak urusan, megang. kalau udah diambil itu udah gaji 1.000. Udah. Jadi lo mau berapa lama juga udah urusannya dia? Iya, enggak. Kalau mau naikin enggak, maksudnya agent nggak ada yang potong-potong, nggak ada. Nggak tahu sih. Kalau majikan kalau agent lo ya? Iya. Jadi lo dari pas Kalimantan ke Jakarta itu mereka yang biayain? Iya. Oh, nah Semua. dari sana ke sini juga? Iya, semua. Kita cuma taunya bersih berangkat udah. Gitu. Gitu aja. Kenapa milih Dubai, Mbak? Ya kemarin-kemarin kan udah pernah ke Saudi, jadinya Oh, lu udah pernah di Saudi? Iya, udah pernah. Jadinya pengen tahu lah gimana keadaan Dubai gitu. Gitu. Udah punya anak, Mbak? Punya 1.
Oh, nah dulu di Saudi berapa lama? Dulu 2 tahun. 2 tahun. Iya. Terus kenapa di Saudi lu nggak perpanjang lagi? Ah. Ya mau istirahat aja, mau pulang udah habis kontrak. Oh, waktu dulu. Iya. Oh, itu bedanya Saudi sama sini bedanya mana? Maksudnya tentang Pekerjaan, kehidupan, ya apa? enakan di Dubai lah. Kalau di Saudi ketat banget. Masalah kalau keluar itu pokoknya harus pakai yang abaya, yang cadar. Kalau di Dubai kan kebanyakannya biasa-biasa lah, kebanyakannya kayak bebas gitu, nggak pakai kerudung juga nggak apa-apa. Kebanyakannya di Dubai. Nah sekarang lu tinggalnya di mana? Ya, saya sekarang kan udah berhenti kerja, keluar dari majikan, terus saya ngontrak. Sekarang saya mau nyari-nyari kerjaan gitu. Nah kontrak, nah lu udah berapa lama nggak kerja? Baru sebulan. Nah terus itu jadinya visanya visa apa? Visit. Visitnya udah berapa lama? Jadi berapa lama visa lu? Jadi saya bikin visa itu 3 bulan ya. Terus sekarang udah jalan sebulan, tinggal 2 bulan lagi. Dan selama 2 bulan itu kita harus dapetin pekerjaan. Oke. Lu kalau misalkan apa sih namanya? Kayak sekarang nih, lu kan visanya udah nggak ada tuh visa gitu kan ya. Lu tinggalnya di kontrakan. Itu kontrakannya kita ngebayanginnya itu kayak kontrakan, pure kontrakan. Itu tuh bentuknya kayak apa? Ya kayak kamar aja, satu kamar, terus orangnya misalnya dihuni ada 7 orang, ada 8 orang. Satu kecil, kamar? Iya, cuman ada dapur, kamar mandi, terus tidurnya kita nyusun kan. Bagaimana kayak kita di agent ya, pertama di PT di Jakarta juga kayak begitu. Itu kayak pakai rak susun kayak gitu? Iya, kadang ada kasurnya yang tebelan? Iya. Itu berapa sebulan lo? Kalau saya kan kalau nggak kerja, full nggak kerja sebulan 550. Tapi kalau kita kerja kan, kalau kerja udah di rumah majikan minimal liburnya seminggu sekali, jadi sebulan 4 hari bayarnya cuma 350. Pengalaman lo selama jadi mbak gitu di sini gitu, apa yang paling bener-bener nyakitin banget, sedih banget gitu loh? Apa yang paling berkesan lah? Kalau nggak usah sedih dah, yang sedih aja dulu dah. Sedihnya maksudnya masalah mikirin tentang keluarga di rumah kah, atau kerjaan di pekerjaan aja kayak majikan lo tuh tukang siksa apa gitu. Kalau dapat majikan jelek ya sakit hatinya, ya masalah dibentak itu sama majikan, disalahin gitu, sampai dibilang nggak punya mata, nggak punya apa gitu. Cuman gitu. Itu yang bikin nyesek ya. Terus kalau benar katanya. Kalau udah Enaknya kalau saya sih enaknya terima gaji terus libur udah happy. Oh, ada liburnya juga mbak? Iya, alhamdulillah liburnya kemarin kan dikasihnya seminggu sekali, tiap Jumat libur. Oh, di tiap Jumat seminggu sekali. Kalau misalkan majikan lu nggak ada acara gitu di rumah, lu suka disuruh jangan libur nggak? Jarang sih, libur terus sih, soalnya pernah ada acara hari Jumat tapi besok katanya nggak apa-apa liburnya Sabtu. Diganti? Diganti. Ya juga ada suka yang kayak gitu. Kalau boleh tahu gaji standarnya sini tuh jadi mbak berapa mbak? Yang maksudnya yang dari kantor? Yang awal-awal? Dari awal itu kalau pokoknya standarnya ya, yang kebanyakan itu katanya standarnya udah 1.200, 1.300. Kalau 1.500 itu normal ya. Ya begitu. Oh gitu. Kalau mbak-mbak gitu paling tinggi itu berapa kerjanya? Kalau saya belum pernah sih yang cuman enggak kayak yang lain, dengar temen lu gajinya berapa? Kalau saya yang saya tahu ya ada yang 2.500. Paling tinggi saya dengar itu 2.500. Kenapa dia? Karena udah lama kali di tempat majikannya? Enggak juga, sama kayak saya, nggak tahu mungkin nasibnya dia ya, dapat majikan nggak motong gitu, nggak motong. Maksudnya kemarin kan dia belum punya visa, terus dibikinin tapi nggak dipotong gaji. Kalau saya kan pas sebelum saya punya visa kerja di majikan lumayan ya, gaji 17, pas dia bikinin visa dipotong sama dia, diturunin gajinya jadi 1.500. Kok bisa? Iya begitu. Oh, kalau visa kan itu kan memang udah ditanggung, setahu gue karena di teman-teman gue ada juga banyak yang punya mbak. Itu tuh mereka ini ya
emang visa itu tanggungan majikan? Nggak tahu, katanya dipotong, soalnya katanya bikin visa 1 tahun habisnya 13.000 apa gimana, nggak tahu lah, kata dia gitu. Kata majikan dipotong jadinya 200 sebulan. Gitu. Kan udah 4 tahun di sini Mbak. Pernah balik ke Indo nggak? Nggak pernah. Kenapa? Ya nggak itu aja, maksudnya nggak ada uang lebih gitu. Ya kan biasanya sama majikannya. Iya, tapi kan majikannya nggak nyampe ke situnya, banyak yang nggak dibeliin tiket sama majikan, tergantung majikan. Gue pikir kayak gue, karena teman-teman gue itu pada dapet tiket balik. Terus kayak misalkan ada kayak orang tuanya meninggal, dibeliin tiket balik. Gimana di sini saya lihat kebanyakan nggak pulang-pulang, cuman kalau ada ya musibah kayak gitu ya cuman lihat di media, udah nggak bisa pulang kalau nggak habis kontrak. Tapi kayak temen ya mungkin alhamdulillah ya teman-teman gue ya. Kan? Iya, karena temen gue ada yang kayak gitu. Iya. Itu pasti kalau mereka tuh itu pasti setahun sekali, setahun sekali. Biasanya itu emang 2 tahun sekali sebenarnya kalau dari agensi kan. Kalau dari agennya harus itu 2 tahun sekali. Terus kayak tapi karena udah lama kan mbaknya yang pada kerja sama teman-teman gue ataupun yang baru pun itu pasti setahun sekali. Pas dia lagi liburan kemana itu kadang-kadang mbaknya yang satu dibawa pulang. Masya Allah, baik banget ya majikannya. Iya, emang pulang mah pulang gitu. Kan kayak lu punya anak yang kayak gitu-gitu. Pernah dengar yang kayak gitu, tapi di antara dari 10 itu paling 1 yang baik, yang benar. Tapi temen gue pada kayak gitu semuanya, Mbak, di sini, itu Mbak. Kan orang Indonesia beda. Orang Indonesia kan kebanyakannya hatinya lembut-lembut. Ya, maksudnya mengerti lah gitu keadaan kita gimana. Kalau orang sini ya begitulah. Kebanyakan kan majikan juga nggak asli orang Emirat sini, ada India, ada Pakistan, kebanyakan yang ngambil. Kalau kayak TKW, gue pernah dibilang TKW kaburan itu apa? Ya kaburan itu maksudnya kan kitanya dulunya resmi ya, ada dari agen, terus kita kerja di rumah majikan. Terus kita itu nggak betah mendapat perlakuan yang nggak baik lah dari majikan, tapi kayak takut gitu pulang ke agen lagi ngadu. Kebanyakan kan agen juga ya begitulah, kadang nggak diladenin gitu kebanyakan. Terus ya mereka keluar ya kabur dari rumah majikan. Nggak bawa apa, nggak bawa paspor, nggak bawa visa, bawa juga udah percuma, udah di cancel sama majikannya juga. Coba curhat Mbak tentang majikan lo. Yang mana? Yang paling nyebelin coba. Yang paling nyebelin. Ini teman-teman gue pasti ngeliat banget nih, kalau misalkan pada ngeliat ini pasti tawa-tawa nih. Curhatan mbak-mbak gitu. Yang paling nyebelin ya itu kan sayanya dulu belum punya visa, masih kerja kaburan ya. Pernah punya majikan mantan kaburan ini. Punya majikan duda. Terus tapi dia punya anak 2, udah besar, 1 perempuan 1 laki-laki. Lu dijadiin simpenan ya, apa lu jadi di pacarnya? Enggak sama sekali, walah kita menghindari tentang masalah yang kayak gitu, masih kuat iman. Terus ya begitu dia kan, kita ke dapur pura-pura mungkin kesepian ya, namanya majikan duda ya, nggak punya. terus ya gitu ya, kayak mau ngeraba-ngeraba gitu, terus minta ambilin sesuatu gitu, dianya di kamar mandi tapi lepas bajunya gitu, kitanya pura-pura nggak lihat aja itu, malah gimana lumayan lah Mbak, lihat-lihat ya kan, lu kan udah lama udah lama nggak pulang. Saya berani lihat, sayanya gemetar. Alah, bilang aja, ih rezeki. Menakutkan begitu mukanya. Serem malah Terus itu berapa lama jadinya? Saya itu betah di sana, soalnya mungkin pas pertamanya emang kayak edan ya majikannya itu. Terus kesananya jadi kayak malu sendiri, soalnya kita kan nggak ngeladenin dia kan. Terus lihat kita lagi sholat, mungkin dia aib sendiri ya, malu sendiri gitu. Jadinya udah nggak godain. Jadinya betah. Kemarin cuman dianya pulang ke India kan. Biasanya di sini Lebaran Haji kan pasti libur panjang. Nah dia pulang, jadi kita itu udah berhenti kerja, harus dapetin majikan lain lagi.
pindah lagi, ceritanya begitu. Oh gitu. Kalau saya jarang sih, maksudnya kalau memang majikannya baik ya betah, jarang keluar. Kalau nggak dia apa-apain, dibentak apa gimana. Kalau dibentak kan kadang-kadang kan emang lunya yang nggak bener kali. Enggak, bukan masalah nggak benar. Enggak, soalnya kadang-kadang mbak-mbaknya temen gue juga nyebelin, lemot, dibilang kayak gini, apa ada aja lemot banget gitu. Iya juga sih. Tapi yang kemarin beneran bukan masalah dari kitanya ya, emang majikannya kayak begitu. Soalnya aku dengar lagi pas udah keluar, aku kan masih ada kontek-kontekan sama teman yang ada di sana. Kataku, gimana majikan saya udah dapat pembantu belum? Itu baru dapat kabur lagi. Orang Indonesia juga kabur lagi, udah 3 yang keluar di sana. Kok bisa? Iya. Oh, kabur-kaburan. Iya. Saya itu juga kaburnya pas pulang dari Jerman ya, jadinya nggak ada orang di rumah. Oh iya, satu lagi. Dulu bisa bahasa Inggris? Nggak bisa sama sekali. Bisanya bahasa Arab ya? Iya. Oh, jadi ini TKW tak kaburan yang bisa bahasa Arab, saudara-saudara. Lu pas di Saudi juga kayak gitu? Maksudnya lu emang pas sebelumnya itu bahasa Arabnya itu bahasa lu pas masuk ke Saudi gimana? Ya nggak bisa sama sekali. Nggak bisa bahasa Arab? Iya, bisanya cuma di Saudi. Belajar kan tiap hari disuruh majikan, yang ngerti lah 2 tahun, masa nggak ngerti-ngerti gitu. Oh, Kayak sama di sini kan nggak ngerti bahasa Inggris, 1 tahun di rumah majikan India ya minimal sedikit-sedikit yang ngerti. Gitu. Iya. Aku kira. Jadi awalnya emang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, tapi kan emang harus bisa bahasa Inggris lah. Malah nggak bisa, pertamanya tahu kerja di majikan masuk India itu diketawain sama majikan perempuan yang laki. Ya katanya bisanya cuma yes no doang. Ya begitu. Jadi ya, tapi jangan diikutin ya saudara-saudara, lo harus bisa bahasa Indonesia lah. Jangan ditiru. Jangan ditiru, harus bisa bahasa Inggris ya. Iya. Jangan kayak dia. Biar lu bisa komunikasi, biar enggak stres sendiri, bisa gampang ngobrol sama majikan lo, biar tahu kalau lu ada keluh kesah apa. Jangan kabur-kaburan kayak dia nih. Ya, jangan dicontoh. Kalau bisa diomongin sama majikan, diomongin baik-baik. Kalau enggak, jangan nyesel. Kita minta balik ke agent ya. Kalau emang nggak ada ya nggak tahu, terserah. Ya jangan kabur-kaburan. Iya, intinya jangan kabur. Jangan bisa. nyesel. Nanti nyesal pas udah berhenti malah. Ya, kalau nggak dapat kerjaan baru mikir saya keliru gitu ya. Biasalah kalau penyesalan selalu belakangan. Ya udah. Oke, makasih Mbak. Kembali kasih. Jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Mbak Istiqomah. Nanti gue taruh linknya di bawah. Dan nama Instagramnya. Nama Instagram lo apa Mbak? Lu coba cengir. Potong sih. Lu gimana sih? Saya malu. Ya udah nanti gua taruh di sini Instagramnya. Oke. Saya itu nama Instagram saya apa itu? Lalu gimana sih? Lu kebanyakan tipu-tipu lu dasar. Kan ada Istiqomah Putri, terus atasnya ada Ayuni 18, itu nggak bisa dirubah. Saya pengen ngerubah semua namanya disamain Istiqomah Putri. Tapi kan harus dirubah, katanya saya lupa email. Ya pokoknya ntar ada linknya di bawah gua kasih ya. Ya udah, yang kalau mau tahu terus mau tanya-tanya gimana caranya dapat agency nih buat mau jadi mbak yang kayak gitu-gitu. Thank you for watching semuanya. Thank you. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye. Akunya